Luar biasa sekali, Mbak. Terima kasih. Nah, pemirsa, pada malam hari ini kami akan ngobrol-ngobrol tentang Music for Life bersama Mbak Maya Hasan. Mbak Maya ini kan sudah mempelajari harpa sejak SMP ya? Sejak lulus SMP ya. Sejak lulus SMP. Diajarin oleh Master Harpa, ya kan? Iya. Hedi Awi gitu Betul, kalau salah. Dan akhirnya Mbak memutuskan untuk melanjutkan sekolah di Willamette University di Amerika ya? Betul. Dengan jurusan Harp Performance. Ya. Sebenarnya kenapa sih milih harpa, Mbak? Jadi mungkin evolusi aku dari aku main biola, kemudian aku main piano, aku ikut ensemble flute. Akhirnya aku ada apa ya, kayak craving, aku kepengen mencari sebuah instrumen yang Baru butuh gitu ya? more challenge ya, kayaknya lebih menantang lagi gitu. Dan ternyata adalah harpa. Nah pemirsa, itu tadi cerita dari Mbak Maya Hasan dan harpa yang sering sekali diilustrasikan dengan malaikat gitu ya. Iya. Nah sekarang saya juga mengajak pemirsa di rumah untuk melihat musisi wanita Indonesia yang juga mahir dalam bermain alat musik. Ini dia. Tiap musisi memiliki kemampuan yang berbeda dalam memainkan alat musik. Maila Faiza dan biola. Anak didik Idris Sardi ini mulai belajar bermain biola sejak berumur 9 tahun. Dengan mengusung aliran pop crossover, Faiza berusaha memainkan seluruh genre musik selama masih bisa menjiwainya. Jin Pialsa dan drum. Pemain drum yang memulai pendidikan musiknya di Farabi Music School ini adalah pemegang rekor muri untuk drummer wanita profesional termuda, yaitu di usia 11 tahun. Mita The Virgin dan gitar. Gitaris duo The Virgin ini lebih suka bermain gitar. Hobi ini mulai diseriusi di bangku SMA secara otodidak dan bermain di jalur indie menjadi pilihan Dara yang menganggap musik sebagai karya cipta terindah. Maya Estianti dan keyboard. Personil duo Maya ini sudah berprestasi dalam memainkan keyboard sejak ia duduk di bangku SMA. Bersama Semada Power Band, ia pernah menjadi the best keyboardist di Surabaya. Bekal inilah yang ia bawa saat menjadi keyboardist dan penyanyi di Duo Ratu. Nah ternyata memang banyak sekali musisi wanita Indonesia dengan alat musiknya ya Mbak ya. Berarti kalau misalnya kita melihat dari ceritanya Mbak gitu, dan sekarang bisa eksis sampai detik ini, itu pasti juga karena dukungan orang-orang terdekat ya? Betul, betul. Yang pasti yang pertama mendukung itu adalah orang tuaku yang berani istilahnya apa ya, taking the chance, taking the risk gitu ya untuk mensupport aku. Mereka tuh benar-benar yang membiarkan dan mereka percaya bahwa all good things will happen in good time gitu. Nah Mbak, kalau tadi Mbak Maya kan bilang kalau keluarga, orang tua itu memang mendukung sekali. Ya. Akhirnya Mbak Maya dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan sekolah. Betul. Dengan jurusan Harp Performance. Nah terus ketika pulang ke Indonesia gimana tuh Mbak? Ketika pulang ke Indonesia, aku itu sebetulnya mau melanjutkan apa yang aku dapat waktu di Amerika. Harpa itu dipakai di, saya ke festival-festival ya, harpa itu dipakai di musik pop, musik jazz, musik rock, bahkan ada disco juga gitu ya. Dan aku melihat bahwa oh ternyata alat musik yang aku pilih ini ternyata adalah sebuah alat musik yang amazing dan special. Itu yang aku kepingin bawa ke Indonesia ketika aku pulang tahun 93. Sejak saya pulang ya 93 sampai 2002 tuh aku dengan basically dengan semua orkestra, bahkan aku juga dengan orkestra di Malaysia dan sebagainya. Tahun 2002 aku decide bahwa aku mau belajar, benar-benar konsentrasi dengan aku dan developing aku sendiri, pengembangan gitu ya, mengeksplor lagi. Dan pada saat itu sudah terjadi lagu Kasih Tak Sampai dengan Padi. Dan setelah itu bergulir, mulai kolaborasi dari satu artis ke yang lainnya gitu. Dan sekarang apa ya, aku bahagia sekali gitu karena bukan hanya ya, dan bukan hanya artis pop maupun artis jazz, ternyata malah justru membuka pintu itu lebih lebar. Itu bahwa energi yang aku bagikan itu juga ternyata it's more than words. Nah, kita kalau berbicara mengenai passionnya Mbak Maya untuk main harpa, dan sekarang juga kan sudah mendirikan
Maya Hasan Harp Center. Harp Center, iya. Bisa ceritain nggak Mbak itu? Awalnya itu dari aku yang waktu kecilnya sakit-sakitan. Tanpa disadari, mulai kan belajar musik, terutama juga karena 4 kakakku itu semuanya main musik. Waktu aku sekolah harpa, si harp performance itu, mau nggak mau pelatihan dong. Dan ternyata setelah sekian lama dan setelah tahun 2000 aku belajar mulai masuk ke Music for Healing, di situ aku baru realize, iya ya, aku kan dulu lemah banget secara fisik. Kok udah enggak ya? Baru nih rewind dong gitu kan. Kapan ya? Sejak kapan ya aku berhenti gitu? Oh, ternyata ya sejak aku sangat intensif dengan musik, karena harpa ini adalah satu-satunya alat musik yang mana suaranya, proyeksi suaranya adalah ke si pemainnya. Jadi nih kotak suaranya ini kan ada lubangnya, dia mengarah pas dekat dengan badan. Nah, jadi dia memang mengeluarkan gelombang-gelombang yang men-trigger atau membuat badan itu juga memacu kesembuhan. Healing tadi ya? Healing tadi, That's why ya. namanya Music for Healing ya? Betul. Jadi Harp Center ini punya misi. Punya misi untuk membantu masyarakat melihat dan menjadi lebih positif. Membantu masyarakat menjadi lebih bahagia. Menelurkan orang-orang yang lebih bahagia. Kan positif energi gitu dan ya? membagikan lagi sehingga itu menjadi domino efek. Ya pemirsa, selain mendirikan sekolah, ada satu lagi nih kegiatannya Mbak Maya. Tapi kita akan lanjutkan sesaat lagi, karena sekarang saya mengingatkan Anda untuk memfollow Twitter account kami di @onefinance_tv, karena Anda bisa menangkan 2 buah jam tangan Raffle dari Time International. Kami segera kembali. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati, dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Ya, terima kasih teman-teman dari Sunset Group. Ya, pemirsa, masih di One Fine Day. Tentunya saya masih ditemani oleh Mbak Maya Hasan. Masih membahas tentang Music for Life, dan sekarang juga sudah ada Bapak Indra Wijaya Antono. Apa kabar, Pak? Baik, Sarah, Mbak Maya. Sehat ya, Pak ya? Saya tadi lagi ngobrol-ngobrol tentang musik nih, Pak. Nah, kalau Pak Indra gimana nih? Dengan musik? Mungkin musik ya, kalau saya bilang ya sesuatu yang keindahan ya di dalam umat manusia ya. Orang yang selalu saya bilang tidak akan lepas dari musik mulai dari kandungan ibu gitu loh. Nah, jadi memang kalau bicara musik nih, kalau saya di kantor gitu Sarah ya, kalau mungkin saya jenuh ya mungkin saya sesekali ya memang di waktu-waktu break saya dengerin musik. Biar relax gitu, Relax. Pak ya? Tapi musiknya yang bagaimana? Karena orang suka nanya musiknya yang bagaimana? Yang kita suka saja gitu loh. Ini menarik sekali karena aku pernah ketika anak-anakku kecil, aku pernah mengalami satu masa di mana terjadi wabah. Bukan wabah penyakit, tetapi wabah belief atau kepercayaan bahwa seorang ibu hamil harus mendengarkan musik klasik. Kalau menurut saya sebagai dari kacamata seorang musisi dan literatur yang saya pelajari, saya setuju dengan Pak Indra. Dan saya terangkan pada saat itu bahwa Anda harus mencari sebetulnya bukan hanya musik klasik. Of course, musik itu akan mencerminkan si komposernya. Kalau dia essence of music adalah what is pleasing. It has to make you happy. Gitu. Dan betul-betul mencerminkan apa yang kamu suka. Sebetulnya manusia itu sudah mengenal
bahwa tubuh ini sebetulnya berkorelasi dengan suara dan juga dengan ritme. Kemudian ritme itu sekarang menjadi lagu-lagu, dan lagu-lagu itu akhirnya bisa membuat stabil heartbeat. Nah, ini juga menarik ya Pak ya, kalau melihat dari analisanya Mbak Maya ini memang sesuai dengan research yang dilakukan oleh University di Arizona. Itu juga mengatakan bahwa suara yang baik itu akan memberikan rasa tenang, rileks gitu kan, mengurangi rasa stres, menstabilkan darah, detak jantung, dan mengurangi rasa sakit, Mbak. Tapi luar biasa ya betapa musik itu mempunyai dampak yang luar biasa sekali ya Pak ya terhadap kehidupan kita, di sekeliling kita gitu ya Pak Indra ya. Ya memang tadi yang dijelaskan Mbak Maya tuh begitu luas ya gitu. Sebenarnya pada dasarnya kan kita sebagai human ini, cara mungkin kalau menurut pendapat saya, kita bisa mengobati sakit kita sendiri gitu loh. Jadi kalau saya bilang musik itu udah kayak organ di dalam seluruh tubuh manusia gitu loh. Dia sudah menjadi satu kesatuan karena tubuh kita kan dari air. Ini menarik Pak. Sorry bahwa positif itu ini mungkin juga agak tips kepada pemirsa yang mungkin baru belajar musik ya, bahwa menyetem alat musik dengan frekuensi yang pas, dengan ukuran yang pas itu sangat penting. Karena tubuh kita, molekul-molekul dan semua saraf-saraf di tubuh kita itu kalau dia di setel dengan pas itu akan baik. Kalau Profesor Masaru Emoto mengadakan penelitian tentang molekul air dan hubungan dengan frekuensi yang baik gitu. Dan ketika bunyi itu di ukuran yang baik, molekul air itu berubah menjadi seperti snow. Dan ketika itu tidak baik, misalnya false dan sebagainya, itu akan bentuknya juga akan berubah tidak baik. Menarik sekali ya, ternyata musik luas sekali, tidak hanya untuk dinikmati saja, tapi juga penyembuhan dan juga pastinya juga banyak sekali fungsi-fungsi lainnya ya Pak ya. Habis-habis Sarah. Sama loh kayak statement yang dibilang oleh Adele, penyanyi itu Pak. Katanya begini nih, I don't make music for eyes, I make music for ears. Nah, karena ketika kita mendengarkan lagu, tentunya panca indera pendengar kita kan yang berperan di sini kan. Nah, sama seperti saat kita mendengar kelima lagu yang bermakna bagi kehidupan manusia berikut ini. Ribuan lagu dengan tema yang berbeda diciptakan setiap harinya. Berikut adalah 5 lagu yang bermakna bagi kehidupan manusia versi One Fine Day. Imagine. Lagu milik The Beatles ini adalah buah karya John Lennon yang dirilis pada tahun 1971. Bayangkanlah hidup damai tanpa melihat perbedaan sebagai suatu alasan buat perang. We Are the World. Michael Jackson dan Lionel Richie menciptakan lagu ini sebagai single amal untuk mengumpulkan dana bagi usaha-usaha penanggulangan kelaparan di Ethiopia yang telah menderita instabilitas politik dan musibah kekeringan. Earth Song, ajakan untuk peduli kepada bumi beserta isinya, dituangkan Michael Jackson pada lagu yang dirilis di tahun 1995 ini. Michael ingin menunjukkan pada dunia bahwa bumi sedang sakit. Rich, salah satu dari 2 lagu resmi di Olimpiade Atlanta Amerika Serikat ini dinyanyikan oleh Gloria Estefan. Lagu yang dirilis tahun 1996 ini mengajak kita untuk terus bersemangat menjadi orang yang lebih kuat dan lebih baik setiap harinya. Firework, lagu Jangan Menyerah versi Katy Perry yang dirilis tahun 2010 ini sangat menginspirasi jutaan orang di dunia untuk selalu bersemangat karena menurutnya setiap orang memiliki potensi. Nah, itu dia tadi Pak. 5 lagu yang memiliki makna khusus. Jadi powerful sekali ya, mulai dari liriknya, terus juga instrumennya gitu ya Mbak ya. Betul, betul. Nah, selain menyenangkan dan menenangkan, sebenarnya musik itu bisa memberikan dampak apa lagi sih? Musik itu bisa berdampaknya banyak juga Mbak. Jadi mungkin musik rap itu dia dengan kata-kata dan sebagainya itu juga menimbulkan kreativitas.
Sempat juga ada sebuah penelitian di mana beberapa orang mendengarkan musik, diekspos terhadap musik klasik sebelum ujian dan ada yang tidak. Ternyata yang diekspos terhadap musik klasik itu lebih nilainya lebih tinggi. Gitu. Kemudian musik juga bisa menaikkan semangat. Yang dengan beat yang cepat, beat yang cepat itu akan membuat jantung kita juga berdetak lebih cepat dan adrenalin kita naik dan itu akan menimbulkan semangat. Mbak Maya, terima kasih atas waktunya Terima kasih sekali. Dan Pak Indra, jangan kemana-mana dulu karena kita masih banyak yang mau diobrolin nih ya Pak ya. Iya, baik. Tapi sebelum itu saya juga mengingatkan pemirsa untuk memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan Ravel dari Time International. Jam tangan eksklusif ini merupakan high quality product dengan material yang tough, tentunya didesain untuk selera masing-masing penggunanya. Dan Anda bisa mendapatkannya di gerai resmi Watch Time dan ravelstore.com. Jangan kemana-mana, tetap di One Fine Day. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Agung Podomoro untuk harmoni. Ya, masih di One Fine Day dan kita masih membahas tentang Music for Life. Nah, Pak Indra, kalau tadi kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Maya, ini luar biasa sekali ya bagaimana musik itu bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan seseorang. Kalau Pak Indra gimana? Kalau saya sih kadang-kadang lagi bekerja tuh juga sambil mendengarkan musik juga gitu loh. Mungkin musik klasik jadi kita bisa fokus, bisa informasi itu. Kadang-kadang saya kalau pagi olahraga, jogging gitu, nah itu saya pasti sambil dengerin musik. Jadi itu untuk membawa spirit ya, untuk pagi-pagi Semangat gitu ya, Pak, semangat seperti apa gitu loh. Nah, pemirsa, sebenarnya musik itu adalah elemen yang sangat penting dalam kehidupan di dalam rumah. Tapi tetap yang utama adalah hunian yang nyaman untuk ditinggali. Kalau di rumah mungkin kalau saya yang paling penting adalah kebersihan daripada hunian itu sendiri. Lingkungannya. Kadang-kadang kita juga perlu hijau gitu loh ya, green, udara segar gitu ya kan. Jadi ada bagian-bagian itu menjadi harmonisasi gitu dalam hunian itu sendiri, Sarah. Jadi kalau saya bilang hunian dengan musik ya nggak bisa kita pisahkan. Nah, pemirsa, saya setuju nih dengan Pak Indra. Dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian eksklusif dengan suasana yang tenang dan nyaman, Agung Podomoro Land mempersembahkan beberapa hunian dan properti-properti pendukungnya. Hai pemirsa, seperti kita tahu musik adalah bahasa universal. Fungsinya yang beragam dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan. Misalnya memberikan perasaan nyaman di rumah melalui harmonisasi nada-nada yang tenang yang dapat membantu kita menjadi lebih rileks. Perasaan nyaman seperti inilah yang selalu ingin diberikan oleh Agung Podomoro Land di setiap propertinya. Salah satunya di Metro Park Residence. Seperti apa kenyamanan di sana? Bersama saya sudah ada Bapak Ruby I. Wijaya, GM Marketing dari Metro Park Residence. Halo Pak Ruby. Pak, Metro Park Residence ini kan terletak di daerah Kedoya yang merupakan CBD-nya Jakarta Barat. Dan bagaimana hunian ini dapat memberikan rasa nyaman di tengah kehidupan masyarakat kota yang hektik, Pak? Nah, untuk Metro Park Residence ini yang kami tawarkan adalah kenyamanan yang memang kita tinggal di area hunian saja. Dengan tinggal di area pure hunian, maka kita mendapatkan kenyamanan yang satu, kita tidak berisik. Kedua, privacy lebih terjaga. Tetapi apabila kita tinggal di Metro Park Residence ini, kita juga
tidak jauh untuk kemana-mana. Karena apa? Karena kita terletak di CBD Jakarta Barat. Dan juga fasilitas yang kami sediakan di dalamnya juga sangat nyaman sekali. Kami menyediakan fasilitas swimming pool yang berkonsep lagoon. Lalu ada jogging track. Di bawahnya akan ada toko-toko yang memang atau kafe-kafe open space cafe. Di lobbynya ini akan kami desain konsep Milan, satu kota yang sangat eksotis sekali, ya kan? Dan juga di tower satunya lagi di Manhattan, kami membuat desain dengan konsep kawasan Manhattan ya? di Amerika. Terima kasih Pak atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali ya Pak ya. Sampai ketemu lagi Pak. Yuk. Nah pemirsa, jika Anda ingin memiliki hunian yang nyaman seperti di Metro Park Residence, Agung Podomoro Land masih memiliki beberapa pilihan hunian lainnya. The Lavang Residences, Madison Park, Gading Nias Residences, Parahyangan Residences, Grand Taruma, Green Permata Residences. Dan agar kenyamanan tinggal dan bekerja lebih terjaga, Agung Podomoro Land membangun Soho atau Small Office Home Office yang berada di Podomoro City dan Pancoran. Pemirsa, kenyamanan hidup juga bisa didapat jika kita memiliki hunian di sebuah super blok. Karena di kawasan itu kita dapat tinggal, bekerja, dan bermain di tempat yang sama. Di sana kayaknya ada Pak Afong. Bapak Franciscus Afong adalah GM marketing dari Green Bay Fluid yang merupakan super blok di tepi laut. Yuk kita temui dulu pemirsa. Halo Pak Afong, apa kabar? Saya lagi cerita nih ke pemirsa kalau kenyamanan tinggal di super blok itu seperti apa. Betul. Dan saya juga cerita kalau Green Bay Fluid itu merupakan waterfront city super blok pertama di Indonesia. Betul. Jadi memang Green Bay kita develop ya, bukan cuma sekedar menghadirkan hunian, tapi di dalamnya itu ada mallnya yang kita sebut Baywalk Mall. Sepanjang plaza kita langsung depannya adalah laut. Kita jadikan resto dan kafe. Kita juga ada punya satu botanical park. Botanical park kita ada 3 hektar. Di dalamnya itu ada area kafe, restonya juga, ada danau-danaunya, tamannya, area relaksasi dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi Sabrina, pemirsa di rumah, tinggal di Green Bay, selain memberikan kenyamanan, ya, keamanan juga tentunya, juga tentu menyehatkan. Pak Afong, terima kasih atas bincang-bincangnya. Sampai ketemu lagi ya Pak ya. Sampai ketemu lagi, sukses selalu. Bye Pak. Nah pemirsa, selain Green Bay Fluid, Agung Podomoro Land memiliki beberapa super blok yang bisa membuat hidup Anda lebih nyaman. Podomoro City, Kuningan City, Senayan City, Green Lake Sunter. Pemirsa, salah satu elemen yang biasanya ada di kawasan super blok adalah area komersial. Dan berikut adalah beberapa milik Agung Podomoro Land yang mengutamakan kenyamanan bagi para pengunjungnya. Emporium Fluid Mall, Lindeteves Trade Center, The Plaza Balikpapan, Festival Citylink. Nah pemirsa, selain kenyamanan di hunian dan area komersial, kita juga membutuhkan kenyamanan saat melepas stres setelah lelah beraktivitas. Saya janjian nih dengan Bapak Zaldi Wiharja, GM Marketing dari Vimala Hills Villa and Resort, sebuah resort yang terletak di kawasan Gadok Ciawi. Pak Zaldi, halo apa kabar Pak? Baik ya Pak ya. Pak Zaldi, masyarakat Jakarta kan sangat rentan ya Pak terkena stres, dan mereka pasti membutuhkan suatu tempat atau kegiatan yang tepat untuk melepasnya. Dan Agung Podomoro Land, saya dengar memiliki resort yang tidak jauh dari Jakarta ya Pak ya? Kita memilih lokasinya itu nggak jauh dari Jakarta, ya, betul. Dicapai hanya dengan 30 menit dari Jakarta, persis di ujung tol Jagorawi. Jadi Vimala Hills ada di sebelah kanannya. Terus kenyamanan bicara tentang kesejukan. Vimala Hills mempunyai ketinggian sekitar 550 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Dan dikelilingi 3 gunung yang indah sekali, Gunung Salak, Pangrango, dan Gelis, itu memberikan suasana kesejukan, kenyamanan. Betul. Di samping itu juga kenyamanan berbicara tentang fasilitas. Kita mempunyai fasilitas untuk segala umur. Jadi kita ada retirement village, ada children playland, ada deer park, ya, outbound camping ground, ada organic farm, mini golf, retail F&B, dilengkapi dengan flower hills dan danau. Dan yang paling unik, ya, kita sudah bergabung juga dengan kita, yaitu Hotel Pullman and Resort. Wah, terima kasih ya Pak Zaldi atas bincang-bincangnya. Sama-sama, Sabrina. Terima kasih atas informasinya, sukses selalu ya Pak. Sama-sama. Ya. Nah pemirsa, Agung Podomoro Land masih memiliki beberapa tempat yang dapat membantu kita melepas stres. Penasaran? Ini dia tempat-tempatnya. Pullman Jakarta Central Park, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resorts. Nah pemirsa, itulah berbagai properti milik Agung Podomoro Land yang bisa membantu kita mendapatkan harmonisasi dalam kehidupan. Saya Sabrina, mohon pamit, sampai jumpa lagi.
Dan ternyata memang kalau kita mau memilih hunian, salah satu elemen yang penting ya kenyamanan ya Pak ya? Ya betul sekali Sarah. Jadi memang hunian hakikinya kan adalah tempat bagaimana kita berkumpul kan. Misalnya apa ya, sudah bermain di luar atau bekerja dulu, dia cepat-cepat pengen kembali lagi ke hunian. Utama juga adalah biasanya hunian itu dikembangkan oleh salah satu developer gitu dan akan membawa satu konsep yang terintegrasi. Pak Indra, terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama Sarah. Udah berbagi informasi kepada pemirsa di rumah. Saya yakin pasti bermanfaat sekali nih Pak. Ya pemirsa, sebelum saya mengakhiri acara One Fine Day pada malam hari ini, saya akan membacakan pertanyaan untuk kuis Twitter malam ini. Lagu Rich yang dinyanyikan oleh Gloria Estefan adalah salah satu lagu resmi Olimpiade Atlanta Amerika. Tahun berapakah Olimpiade tersebut diselenggarakan? Tweet jawaban Anda sekarang juga. Ya pemirsa, sebelum kami berakhir, saya juga mengingat ada sebuah kutipan dari filsuf Jerman bernama Friedrich Nietzsche yang mengatakan bahwa without music, life would be nothing. So, you gotta love music guys. Selamat malam.